Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iin Kartikasari dengan NIM 211340088 dari jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 5 kelas C, Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Jadi di sini saya akan menjelaskan laporan hasil praktek konseling keluarga dengan menggunakan pendekatan Quran dan hadis untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Quran dan Hadis BK dengan dosen pengampu Ibu Eni Nuraini MSI. Jadi saya melakukan konseling keluarga pada pasangan suami istri yang sudah memiliki 2 anak yang masih kecil. Nama kliennya yaitu suaminya berinisial SF dan istrinya berinisial AN. Bapak SF ini berusia 32 tahun dan Ibu AN berusia 30 tahun. Tempat konselingnya yaitu di rumah konselor. Tanggal pelaksanaannya Kamis 30 November 2023. Waktunya 30 menit dari jam 20.00 sampai 20.30. Nah, untuk deskripsi permasalahannya yaitu Bapak SF adalah seorang pekerja serabutan, sedangkan Ibu AN adalah seorang karyawan pabrik. Sebelumnya, Bapak SF ini bekerja di pabrik, tetapi sudah lama Bapak SF diberhentikan dari tempat kerjanya. Nah, karena hal tersebut, sering terjadi konflik dalam rumah tangganya. Ibu AN sering marah-marah karena merasa capek bekerja dan merasa keuangan yang dimilikinya ini kurang. Padahal, suaminya, Bapak SF juga sudah berusaha untuk mencari kerja serabutan. Walaupun Ibu AN bekerja di pabrik dan gajinya itu terbilang cukup, tetapi Ibu AN selalu merasa kurang dengan keuangan yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu proses konseling. Pada tahap awal, konselor melakukan attending dan membangun hubungan baik dengan klien terlebih dahulu. Dan kemudian konselor menjelaskan tentang konseling keluarga. Selanjutnya pada tahap inti, konselor meminta klien untuk menceritakan masalah yang dialaminya secara detail, mulai dari suaminya, Pak SF, dan kemudian bergantian istrinya Bu AN. Konselor menggali informasi tentang permasalahan dalam keluarga tersebut dengan memberikan pertanyaan terbuka. Setelah konselor memahami tentang permasalahannya tersebut, konselor kemudian memberikan pemahaman tentang pentingnya bersyukur atas apa yang dimiliki berdasarkan Quran dan hadis. Konselor menjelaskan ayat Al-Quran tentang pentingnya bersyukur pada Quran Surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum summa inna adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Berdasarkan ayat tersebut, konselor menjelaskan kepada klien bahwa kita sebagai manusia harus bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Karena jika kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat tersebut. Kemudian, konselor juga menjelaskan hadis tentang bersyukur yang berbunyi, Ajabal li amril mu'mini inna amrohu kullahu khairun, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'minin. In asobajhu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Wa in asobajhu durra'u sabara fakana khairul lahu. Yang artinya, seorang mukmin itu sungguh menakjubkan karena setiap perkaranya itu baik. Namun tidak akan terjadi demikian kecuali pada orang mukmin sejati. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur dan itu baik baginya, dan jika ia tertimpa kesusahan, ia bersabar dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, pada tahap akhir, konselor menanyakan tentang apa yang diinginkan oleh Pak SF dan apa yang diinginkan oleh Bu AN terkait permasalahannya tersebut. Kemudian, konselor menanyakan apa yang akan dilakukan Bu AN dan Pak SF ke depannya. Setelah itu, konselor dan klien menyimpulkan hasil konseling yang sudah dilakukan. Hasil yang dicapai dari proses konseling ini, setelah melakukan konseling, Bu AN dan Pak SF ini mulai memahami tentang pentingnya bersyukur atas nikmat yang dimilikinya dan mulai memahami bahwa dalam hubungan itu harus saling mendukung satu sama lain. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.